Hari ini Kamis 27 Juli 2023, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk yang kedua kalinya setelah pemeriksaan pertama ini dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 2023 dengan pemeriksaan atau agenda kasus dugaan penodaan agama. Dan hari ini rencananya Panji Gumilang ini harusnya diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetapi sekarang pukul 12 masih belum juga hadir. Kami tadi juga sempat menghubungi pihak kuasa hukum Panji, yakni Ali Syaifuddin, dan mengatakan bahwa kliennya ini memang tidak dapat menghadiri dikarenakan kondisi kesehatan yang belum prima dan tidak bisa menjalani pemeriksaan. Nanti rencananya kuasa hukum akan hadir ke Bareskrim untuk meminta penjadwalan ulang untuk Panji Gumilang. Kita akan temukan fakta selanjutnya. Ya, pemirsa, Temu Fakta saat ini sudah berada di tempat pembuatan kapal yang dikelola oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Baru saja kami melihat ada beberapa kendaraan, termasuk kendaraan dari Panji Gumilang yang memasuki lokasi pembuatan kapal yang berada di depan kami ini. Kita ketahui bahwa lokasi ini sebenarnya sudah disegel ya pada beberapa waktu lalu sebenarnya, sejak Oktober 2023 bahkan, dan di sebelahnya ini ada lokasi penggergajian kayu yang juga baru saja disegel oleh pemerintah Kabupaten Indramayu pada tanggal 20 Juli 2023. Ini segel yang informasinya yang beredar di berita ini disegel pada 2022, tepatnya di bulan Oktober. Tapi seperti yang kita lihat beberapa bulan lalu, tim Fakta juga sempat mengunjungi lokasi ini dan masih terdapat sejumlah aktivitas ya di dalam. Kita masih belum bisa memastikan apakah betul seperti yang sudah diinstruksikan oleh beberapa pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya di sini adalah Bupati, agar tidak ada sama sekali aktivitas di sini. Kita ketahui juga bahwa di tanggal 1 Muharram tersebut pada perayaan ada beberapa tamu undangan yang diajak oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang untuk masuk ke dalam untuk melihat tempat atau proses pembuatan kapal yang ada di dalam. Kita akan temukan faktanya. Ini sih Syekh. Oke, ini nampaknya beberapa rombongan dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang keluar dari tempat pembuatan kapal ya. Ini ada beberapa mobil yang keluar, kita saksikan. Saya duga di dalamnya ada Panji Gumilang karena ini adalah kendaraan yang sama yang kemudian sering kami lihat pada saat salah satunya adalah di gedung sate pada saat pemeriksaan. Pak, izin, tadi Syekh mantau apa ya? Oke, nggak ada keterangan yang bisa kami dapatkan, baik itu dari petugas yang berjaga di dalam. Mereka masih belum ingin memberikan sejumlah keterangan. Kita akan temukan fakta lainnya. Oke, jadi nggak jauh dari tempat pembuatan kapal, ini ada tempat penggergajian kayu juga dikelola oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yang sudah disegel oleh Pemkab Indramayu pada tanggal 20 Juli 2023. Ini sudah terlihat ya, ada tanda segel atau ditutup di sini karena diduga melanggar aturan perizinan. Sehingga tidak boleh lagi ada aktivitas seharusnya yang kemudian ini dilakukan di dalam. Kita coba lihat sebenarnya kalau dari depan ini tampak sepi, tidak ada pengamanan yang berjaga seperti di pintu sebelah. Ada sejumlah alat berat, ada kurang lebih 3 eskavator dan tumpukan kayu yang ada di dalam sana. Setidaknya itu yang bisa kami gambarkan karena pandangan kami cukup terbatas. Hanya ada beberapa alat berat yang tidak dioperasikan tentunya. Dan seperti yang diketahui juga, penutupan terjadi 1 hari pasca perayaan 1 Muharram yang digelar di Pondok Pesantren Al Zaitun
pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri juga sempat membawa masuk beberapa tamu undangan untuk memperlihatkan seperti apa proses dari pembuatan kapal yang dikelola oleh pihak Pondok Pesantren Al Zaitun. Kita akan temukan fakta lainnya. Setelah sempat menelusuri sejumlah usaha yang kemudian ini dikelola oleh Panji Gumilang, saya sekarang berada di kantor Bupati Indramayu untuk kemudian ini mengkonfirmasi sejumlah hal langsung dengan Bupati Indramayu Nina Agustina. Mungkin salah satunya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan juga tindakan setelah ini. Karena kita ketahui bisnis yang kemudian ini dikelola oleh Panji Gumilang ini lebih dari 2. Kita akan temukan faktanya. Bersama saya sudah ada Bupati Indramayu, Ibu Nina Agustina. Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya menemui Ibu ingin mencari tahu yang kini menjadi sorotan Bu tentunya berkaitan dengan Pondok Pesantren Al Zaitun yang beberapa waktu lalu bisnisnya ini sudah disegel ya. Ada 2 kalau nggak salah dari sejumlah bisnis yang dimiliki oleh Panji Gumilang sendiri. Sampai hari ini temuan apa saja Bu yang dimiliki oleh Pemkab Indramayu begitu ya sehingga beberapa bisnisnya harus disegel begitu. Iya, iya. Kalau untuk saat ini kita ada 2 yang kita segel. Yang pertama adalah galangan kapal. Yang keduanya itu ditutup pada saat tanggal 15 Oktober 2022. Jadi sebelum rame-ramenya masalah tahun lalu sebelum rame-ramenya masalah pondok pesantren lah seperti itu. Yang keduanya kemarin ini kita tutup karena pada saat kita sudah disegel seperti itu kan memang kita buka ya yang sebelahnya itu untuk penggergajian kapal, tapi karena ada yang masuk seperti itu kan, karena memang pada saat kita mau segel juga dari pihak Al Zaitun minta jangan ditutup dulu karena untuk ada komunikasi setelah itu ya ke pihak dengan Kasat Pol PP ya kan, jangan ditutup karena untuk untuk siram-siram tanaman lah seperti itu. Jadi alasannya seperti itu karena ada yang masuk, terus jadi akhirnya kita cek loh kok bisa masuk ini dari mana, karena di depan kan disegel. Ya ternyata dari samping. Setelah kita cek lagi itu penggergajian kayu, ternyata perizinannya pun sama. Gitu. Berapa tidak luas sesuai. Ya Bu ya itu ya? Untuk penggergajian kayu? Untuk penggergajian kayu kurang lebih 7 hektar. 7 hektar? Iya. Kalau untuk yang galangan kapal 7.010. Seperti itu. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemkab sendiri bisa dibilang ini kecolongan nggak sih Bu? Karena kan memang itu sudah tahun 2022 dan masih ada aktivitas di dalamnya ya. Kemarin tim kami juga sempat ngecek. Iya, jadi kan ini ditutup di depan, tapi ternyata ya rumor lah ya seperti itu. Mereka masuk naik kapal, naik perahu kan di sana nggak mungkin ditutup kan, karena langsung depan, laut lepas kan seperti itu. Dari depan ditutup. Cuman untuk pengawasan kan kita ada camat, ada trantip seperti itu, dan kita lihat kan selalu di depan itu ya nggak ada yang bekerja, terus tersegel gitu. Jadi ya loh kok seperti ini gitu. Terus akhirnya ya kita sebenarnya positive thinking aja ya, bahwa bagaimanapun kita harapkan dari pihak Al Zaitun untuk berproses. Dan memang dari Oktober, Desember itu mereka berproses untuk izin-izin selanjutnya lah. Oke. Setelah kemarin ada 2 usaha yang disegel, ada semacam respon nggak dari pihak Panji Gumilang atau Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri, Bu? Ada ya, salah satunya bulan Desember untuk pengajuan proses selanjutnya, keluar di bulan April 2023 untuk perizinan selanjutnya ya, 3 izin dasar. Kemarin ini sekitar minggu lalu bersurat juga bahwa mungkin semacam mengklarifikasi lah ya, bahwa yang kita miliki itu ini, tapi kita lihat bahwa semacam IMB-nya aja tidak belum untuk peralihan untuk saat ini industri yang saat ini dijalankan, karena pada saat lalu tanah tersebut adalah rumah makan, industri rumah makan. Jadi untuk yang terlampir di IMB-nya itu bukan usaha yang sekarang, ada ketidaksesuaian artinya. Iya, ketidaksesuaian seperti itu. Bu, kalau berbicara mengenai IMB yang tadi ada ketidaksesuaian yang sempat Bu Nina jelaskan, ini Ibu ada datanya nggak sih mengenai respon balik dari Panji Gumilang itu sendiri? Ada. Sebentar. Nah, pada saat tanggal 24 Juli dari Pak Panji berkirim surat kepada saya gitu kan ya, memang menjelaskan bahwa tahapan dan pemenuhan semua persyaratan telah kami tempuh adalah sebagai berikut. Bla 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 1 2. Nah, di sini ada surat izin mendirikan bangunan nomor sekian. Iya. Padahal di sini adalah masih peruntukannya adalah rumah makan. Sedangkan jadi aktivitas yang sedang terjadi di sana adalah ini penggergajian dan galangan kapal. Jadi kan tidak sesuai ya dengan 7 hektar, terus permodalan hanya mikro dengan angka 50 juta.
Dengan luas 7 hektar itu kan tidak sesuai. Nah itu salah satu kecurigaan dari pemerintah kabupaten. Nah itu pada tanggal 20 Juli kemarin ya, itu kami segel. Oke. Itu yang Ada yang pertama. perlu disoroti lagi Bu dengan adanya jawaban dari pihak Al Zaitun? Sementara sih tidak ada. Paling nggak PKKPR-nya ini bahwa ini hanya baru untuk PKKPR darat. Kalau untuk galangan kapal, berarti harus ada PKKPR laut. Seperti Itu yang belum dipenuhi. Iya, belum dipenuhi, tapi memang itu di pusat nantinya. Oke. Dan ini proses-proses ini sebenarnya Pak Panji Gumilang bisa diikutin saja pasti otomatis nanti akan keluar sendiri seperti itu. Bu berbicara mengenai PBB yang tadi juga sempat kita bahas. Iya. Dari luas tanah 1.200 1.200. di Pondok Pesantren Al Zaitun Iya. begitu ya, apa ada mungkin poin-poin lainnya atau luas lainnya begitu yang bisa digali oleh pihak Pemkab Indramayu sendiri? Iya, iya. Karena di sini kan ada beberapa nama ya. Satu ada atas nama Yayasan Al Zaitun. Yang keduanya juga atas nama Bapak Panji Gumilang. Yang ketiganya atas nama lainnya. Nah ini yang bisa potensi yang bisa kita gali adalah untuk atas nama Pak Panji Gumilang dan juga atas nama lainnya yang seluas kurang lebih 260 hektar. 260 hektar. Iya, 260 hektar dan nanti juga akan dicek dari PBB-nya, buminya dan juga nanti pasti luas bangunan karena ini menyangkut dari dua yang belum karena kan satu tadi itu ada nama Al Zaitun ya seperti itu dan dua nama ini ada dua nama lah sertifikat ini baru atas nama Pak Panji Gumilang dan yang lainnya. Jadi harus kita 260 itu mencakup apa aja Bu Nina? Nah ini yang kita akan gali adalah harusnya kan nanti pajak bumi dan bangunan seperti itu. Dan kita ini gali potensinya seperti itu Pak. Karena di sini tercatat belum dibayar semua. Dan ini di tahun 2022 memang sebagian sudah ada yang lunas. Tapi sebenarnya dari penyelidikan yang kemudian atau mungkin hal-hal yang ingin diketahui pihak Pemkab Indramayu sendiri ke Al Zaitun untuk masuk sendiri apa ada kendala Bu? Sebenarnya gini ya, untuk karena ini wilayah pondok pesantren itu adalah wilayah dari Kemenak ya, karena pendaftarannya adalah untuk sekolah pondok pesantren. Jadi kami hanya memantau dari perizinan-perizinan jika ada unit usaha seperti itu dan pajak bumi bangunannya seperti itu. Dan yang pertama adalah tadi saya sampaikan juga bahwa untuk unit usaha di dalam itu kan yang kayak tadi kandang sapi, gudang air minum itu semua sudah terpenuhi izinnya. Masjid sudah terpenuhi semuanya izinnya. Jadi kami tidak perlu untuk mengecek sampai situ. Tapi kalau misalnya ada bangunan lain yang kita tidak ketahui ya pastinya nanti otomatis kita akan masuk, udah kita membentuk tim untuk bisa bersurat kepada Al Zaitun untuk kita masuk untuk pengecekan selanjutnya. Termasuk informasi adanya hotel di dalam yang mungkin, cukup kemudian menggegerkan publik. Iya. Bu Nina. Itu juga baru berapa hari ini saya dengar ada hotel. Cuman ini kan baru rumor ya. Nanti kita cek kembali. Sepertinya sih itu untuk kalangan semacam wisma ya, semacam wisma. Karena kan kalau hotel itu kan harus ada perizinan tersendiri ya. Dan itu belum diterima oleh pihak belum ada. Jadi kita nanti akan cross check kembali. Cuman kita yang kita cek ini adalah mungkin wisma yang untuk wilayah mereka sendiri, untuk internal lah seperti itu. Penginapan asrama seperti itu. Tapi kita akan cek karena baru 2 hari 3 hari inilah kita tahu. Sorry saya harus tanya dulu ke Bu Nina, ini sebelumnya sudah pernah berkomunikasi langsungkah dengan Panji Gumilang atau mungkin masuk ke dalam lingkungan Al Zaitun pada saat menjabat sebagai Bupati Indramayu? Pada saat menjabat belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali ya? Iya. Komunikasi dengan Panji Gumilang? Belum ya? Iya. Dan artinya belum mengetahui langsung kira-kira seperti apa di dalam Al Zaitun? Belum. Kalau kita ketahui sekarang Bu, ini kan ada keresahan masyarakat Ya. juga ya yang kemudian ini terjadi. Apa yang akan dilakukan dari Bu Nina dan juga jajaran? Iya, saya inginnya dari pihak Al Zaitun, Pak Panji Gumilang, juga pengurus-pengurusnya, yuk kita sama-sama bagaimana untuk menjaga yang namanya kondusivitas di Indramayu. Bagaimanapun keresahan masyarakat ini juga kita harus bisa akomodir. Dan kepada masyarakat juga kita harapkan yuk, karena ini sudah diambil oleh pusat ya kan, ada Kementerian Agama, ada MUI seperti itu dan Kemenak kita kabupaten, provinsi juga itu kan sudah ditindaklanjuti. Nah, tinggal seperti apa yang terbaik. Tapi kita harus tetap menjaga kondusivitas yang ada. Masyarakat juga insya Allah harus tenang. Oke, baik. Bu Nina, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya.